Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Manfaat dari klasifikasi makhluk hidup itu ada dua, yaitu satu, mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Kedua, dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang taksonomi makhluk hidup, mari bersama-sama kita lihat tingkatan taksonomi makhluk hidup. Untuk hewan, taksonomi dimulai dari kingdom, phylum, klasik, ordo, familia, genus, spesies. Sedangkan untuk tumbuhan, taksonomi dimulai dari kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam mengklasifikasikan makhluk hidup, yaitu klasifikasi berdasarkan manfaat, kedua, klasifikasi berdasarkan struktur morfologi dan anatomi, ketiga, klasifikasi berdasarkan ciri biokimia. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat artinya adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan fungsinya. Contoh, ketika bunga mawar dikelompokkan ke dalam tanaman hias, sedangkan jahe dikelompokkan kepada tanaman obat. Klasifikasi berdasarkan struktur morfologi dan anatomi. Klasifikasi yang pertama berdasarkan struktur morfologi artinya adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang tampak pada makhluk itu, seperti bentuk daun, bunga, bentuk buah, bentuk akar, atau jumlah keping biji. Klasifikasi berdasarkan struktur anatomi artinya pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu. Misalnya, keadaan kambium, bentuk dan letak berkas pembuluh, dan lain sebagainya. Ketiga, klasifikasi berdasarkan ciri biokimia, yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri biokimia yang dimiliki. Misalnya, berdasarkan susunan basa nitrogen dan DNA yang terdapat pada makhluk hidup itu. Berikutnya kita akan membahas 3 macam sistem klasifikasi yang telah dibuat oleh manusia. Yang pertama, sistem artifisial atau buatan, kedua sistem alami, dan ketiga sistem filogenik. Klasifikasi artifisial yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perawakan atau biasa kita sebut habitus. Dalam pengelompokan ini membedakan tumbuhan menjadi pohon, herba, dan semak. Atau biasa kita katakan klasifikasi ini menggunakan ciri morfologi dan manfaat sebagai dasar klasifikasinya. Klasifikasi sistem artifisial pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dan Theophrastus abad ke-4 sebelum Masehi. Kemudian, klasifikasi artifisial yang berikutnya adalah klasifikasi numberic, yaitu pengelompokan tumbuhan berdasarkan ciri erat kelamin, yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai tahun 1778. Kedua, klasifikasi sistem alam, yaitu pengelompokan makhluk hidup yang sesuai dengan kehendak alam. Klasifikasi ini digunakan adalah dengan membandingkan sedikit banyaknya persamaan yang ada pada makhluk hidup, terutama ciri morfologi yang ada pada makhluk hidup. Tokoh taksonomi sistem alam adalah Adamson 1727 sampai 1806, Landmark 1744 sampai 1829, Cuvier 1769 sampai 1822. Yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik. Sistem klasifikasi ini menggambarkan urutan perkembangan makhluk hidup berdasarkan sejarah filogenetiknya, serta menggambarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya.
Sistem klasifikasi ini dimulai sejak munculnya teori evolusi yang dimotori oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama klasifikasi 2 kingdom, yang kedua klasifikasi 3 kingdom, yang ketiga klasifikasi 4 kingdom, yang kelima klasifikasi 5 kingdom, dan yang terakhir klasifikasi 6 kingdom. Baiklah, kita lihat untuk klasifikasi 2 kingdom. Di sini, makhluk hidup dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu animalia atau hewan, yang kedua tumbuhan atau plantae. Yang kedua, klasifikasi 3 kingdom. Di sini, makhluk hidup kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, animalia atau hewan, kedua, plantae atau tumbuhan, ketiga, protista atau hewan bersel satu. Yang ketiga adalah klasifikasi 4 kingdom. Di sini, makhluk hidup kita bagi menjadi animalia atau hewan, kedua, plantae atau tumbuhan, ketiga, protista. Yang masuk dalam kelompok protista adalah makhluk hidup bersel satu yang memiliki membran inti. Yang keempat, monera, yaitu makhluk hidup bersel satu yang tidak memiliki membran inti. Yang keempat, klasifikasi 5 kingdom, di mana makhluk hidup dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama, animalia atau hewan, yang kedua, plantae atau tumbuhan, ketiga, protista, yaitu makhluk hidup bersel satu yang memiliki membran inti. Yang keempat, monera, yaitu makhluk hidup bersel satu yang tidak memiliki membran inti. Kemudian yang terakhir adalah fungi atau jamur. Klasifikasi yang terakhir adalah klasifikasi 6 kingdom, yang mana makhluk hidup dibagi menjadi Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Kita akan melihat satu persatu klasifikasi 6 kingdom. Yang pertama akan kita lihat adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria dan Eubacteria merupakan kelompok makhluk hidup yang berukuran mikroskopis, bersel satu, dan tidak memiliki membran inti atau disebut dengan makhluk prokaryotik. Contoh kingdom ini adalah Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tifus pada manusia. Selanjutnya, kita akan melihat kingdom protista. Protista merupakan kelompok makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak yang memiliki membran inti atau biasa disebut dengan eukaryotik, dan selnya tidak membentuk jaringan sebenarnya. Selanjutnya, kita akan membicarakan kingdom fungi. Fungi atau jamur merupakan kelompok makhluk hidup eukaryotik yang memiliki dinding sel dan tidak berklorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Kingdom yang selanjutnya adalah plantae atau tumbuhan. Tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup eukaryotik yang bersel banyak, memiliki dinding sel, dan berklorofil, sehingga dapat melakukan fotosintesis. Kingdom yang terakhir adalah kingdom animalia. Kingdom animalia merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sel bersifat eukaryotik, multiseluler, tidak berdinding sel, dan tidak berklorofil. Sekian materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.